Saya Monique Bakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di depan tembok ratapan. Dan setiap kali kami datang ke Yerusalem, maka tempat pertama yang kami kunjungi adalah hotel atau tembok ratapan atau tembok sisi barat dari bait suci kedua. Nah, tembok ini mungkin Anda berpikir apa gunanya datang ke tembok ratapan. Bagi kami datang ke tembok ini karena rujukan dari Alkitab. Kita baca dari 1 Raja-Raja 8. Anda bisa membacanya dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53. Tetapi saya hanya ingin mengutip beberapa ayat dari doa Salomo ketika mentabiskan bait suci yang pertama yang dibangun di Yerusalem sebagai rumah ibadah agama Yahudi. Nah, pada saat itu Salomo berdoa, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini." Saudara, dari ayat-ayat yang tadi saya sudah bacakan buat Anda, kita dan orang Yahudi percaya. Saudara, dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan, saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita umat Kristen dan orang Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Kita menyembah kepada Tuhan Allah Israel, dan Yesus menyebut Tuhan Allah Israel itu sebagai Bapa yang ada di surga. Nah, poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengapa saya jauh-jauh dari Indonesia, ketika saya datang ke Yerusalem, saya pergi ke tembok ratapan untuk berdoa. Bukankah Anda mungkin berkata, bukankah Tuhan ada di mana-mana? Bukankah Tuhan tidak perlu dicari hanya di sini? Betul sekali. Tetapi juga dikatakan di dalam Alkitab, ayat dari 1 Raja-Raja 8 ayat 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia akan datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kau dirikan ini. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu semua, saudara sekalian yang ada di Indonesia? Saya adalah orang asing, saya bukan orang Yahudi, saya bukan bangsa Israel, saya bukan warga negara Israel. Tetapi seperti kata Alkitab, ketika saya sebagai orang asing datang berdoa di tempat ini, Tuhan mendengar doa dari tempat ini. Karena itu, izinkan saya dari tembok ratapan berdoa bagi Anda semua yang ada di Indonesia. Bapa di surga, saya mengangkat tangan di hadapan tembok ratapan ini, dan saya perkatakan berkat turun atas semua yang mendengar apa yang saya doakan hari ini. Saya berdoa untuk bangsa Indonesia, biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang mencari wajah-Mu. Berkati mereka yang ingin terjadi pemulihan di dalam hidupnya. Bagi yang sakit, Engkau jamah, berikan kesembuhan ilahi.
bagi yang butuh pemulihan rumah tangga, Engkau pulihkan hati suami, hati istri, pemulihan antara orang tua dan anak-anak. Engkau berkati setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan yang hidup, yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Berkati juga bangsa ini, bangsa Israel, seperti yang Engkau janjikan, seperti yang Engkau sudah katakan di dalam Alkitab. Inilah tanah perjanjian, dan disinilah bangsa Israel diperintahkan masuk setelah Eksodus dari Mesir. Berkati agar bangsa ini kelak mengenal Mesias, Yesus Kristus yang akan datang kembali kedua kali. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, doa dari tempat ini akan didengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam damai dari Fakta Israel.